Sebenarnya Lolit Kapo itu apa sih, Pak? Ini sejarahnya, awalnya ini didirikan tahun 1981, namanya itu kerjasama dengan SRCRSP, Small Ruminant Collaborative Support Project dengan Amerika, sampai tahun 95. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dan selamat berjumpa di podcast Pertanak. Tentunya bersama saya. Kali ini kita berada di Lolit Kapo. Sobat Farmers, bagi yang belum tahu Lolit Kapo itu apa, hari ini kita akan membahas seputar apa itu Lolit Kapo. Dan kita udah mendatangkan narasumber di Lolit Kapo itu sendiri. Nah, sekarang saya sedang bersama Bapak Simon. Bapak Simon namanya. Pak Simon ini peneliti di Lolit Kapo ini. Nah, langsung saja mungkin ya teman-teman, Sobat Farmers yang kepo apa itu Lolit Kapo, langsung saja kita tanya-tanya nih peneliti di sini bersama Pak Simon. Mungkin yang pertama langsung ya, sebenarnya Lolit Kapo itu apa sih, Pak? Gitu. Ini ya. Bisa dijelaskan. Mungkin sejarahnya bagaimana? Oke, saya mulai dulu ke Lolit Kapo. Lolit Kapo itu singkatan. Kapo itu kambing potong. Oh, kambing potong. Lolit itu loka penelitian. Loka penelitian. Jadi Lolit Kapo itu loka penelitian kambing potong. Nah, gitu Sobat Farmers. Jadi ini Lolit Kapo ini adalah salah satu UPT Kementerian Pertanian yang ada di daerah. Fungsinya melakukan penelitian masalah peternakan. Jadi dari segi struktur organisasi, pertama Kementerian Pertanian, di bawah Kementerian Pertanian ada eselon satunya, namanya Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Di bawah eselon 1 ada eselon 2-nya, namanya Pusat Penelitian Pengembangan Peternakan. Ini berada di Bogor. Kalau eselon 1-nya di Jakarta. Di bawah Pusat Penelitian Pengembangan Peternakan itu ada UPT, ada Balitnak Ciawi di Bogor, ada Balai Penelitian Veteriner di Bogor, kemudian ada Lolit Sapo, loka penelitian sapi potong di Grati ya. Dan ada Lolit Kapo, loka penelitian kambing potong yang ada di Sumatera Utara, berlokasi di Kabupaten Deli Serdang, Sungai Putih. Itu dia Lolit Kapo. Jadi ini sejarahnya, awalnya ini didirikan tahun 1981, namanya Sub Balai Penelitian Ternak Seputih. Oh, dulu namanya seperti itu? Iya, tahun 1981 sampai tahun 1995. Kemudian tahun 95 sampai 2002, 2002 dia berubah nama menjadi instalasi penelitian, instalasi pengkajian, instalasi di bawah Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara. Itu berdasarkan apa dulu, Pak? Bisa dirubah dari sub ke mungkin ada kebijakan pemerintah dulu ya, kebijakan bahwa yang di daerah itu karena terlampau jauh rantai koordinasinya, sehingga kan dulu kita di Sungai Putih koordinasinya di Jakarta, padahal ada balai pengkajian yang ada di sini, sehingga rantai koordinasinya didekatkan gitu. Ya. Nah, itu dia. Jadi sampai 2002
tahun 2002 sampai sekarang berubah lagi, mungkin entah gimana pertimbangan pemerintah ya, dirubah dari instalasi penelitian pengkajian menjadi loka penelitian kambing potong Seputi yang sekarang kita singkat Lolit Kapo. Jadi dulu kalau instalasi itu dia non eselon. Jadi kita hanya merupakan instalasi penelitian di BPTP. Sekarang sudah eselon sehingga kita bisa mengusulkan anggaran sendiri, melakukan penelitian sendiri. Saya kira itu sejarahnya. Oh, seperti itu Sobat Farmers, sejarahnya. Mungkin sudah jelas ya. Ngomong-ngomong nih Pak Simon, inovasi apa saja mungkin yang sudah dihasilkan dari loka penelitian kambing potong di sini? Oke. Mungkin bisa dijelaskan. Karena itu tadi kan dia ada sub balai menjadi instalasi menjadi Lolit Kapo. Waktu sub balai dulu kita melakukan penelitian ada kerbau, sapi, domba, kambing. Nah, waktu dia sub balai itu kita melakukan penelitian domba, integrasi domba dengan perkebunan. Itu kerjasama dengan SRCRSP, Small Ruminant Collaborative Support Project dengan Amerika sampai tahun 95 ya. Dan karena itu penelitiannya belum selesai, ada perubahan kebijakan sehingga penelitiannya dilanjutkan ke Bogor. Di Bogor dilanjutkan, dikeluarkanlah namanya Domba Kompas Agrinak. Itu dia lanjutan penelitian dari sini. Waktu instalasi ya kita tinggal mengikut BPTB. Kemudian dari 2002 sampai sekarang itu Lolit Kapo, penelitian kita banyak yang bagus. Kita sudah melepas kambing burka. Ya, kita sudah melepas rumput Stenotaprum. Ini rumput yang unik. Uniknya biasanya kalau rumput-rumput di bawah naungan dia mati. Ini enggak, justru semakin tinggi naungannya dia semakin subur. Jadi sangat cocok di bawah perkebunan sawit, karet, coklat. Kita kembangkan rumput di bawah itu dan ini sangat baik untuk makanan ternak. Kemudian ada legum indigofera, itu legum yang kandungan gizinya cukup baik dan sangat disukai ternak. Ya, dia mempunyai kandungan protein 25-27%. Itu yang udah kita lepas SK Menteri. Selain itu kita penelitian reproduksi, penelitian nutrisi, yang memanfaatkan limbah-limbah sudah cukup banyak. Mungkin Pak Simon, kegiatan-kegiatan strategis di Lolit Kambing Potong ini apa saja? Kegiatan-kegiatan yang strategis yang biasa dilakukan di sini. Oh, banyak ya. Kegiatan penelitian di sini, jadi kita sesuai dengan disiplin ilmu. Di sini ada 17 orang peneliti yang pendidikannya S1, S2, S3. Jadi ada yang pendidikannya khusus reproduksi, ada yang khusus hijauan makan ternak, ada yang khusus nutrisi ternak, ada yang khusus pemulihan ternak. Seperti saya, pemulihan ternak itulah menciptakan kambing burka, nanti kambing tahan cacing. Jadi yang reproduksi ini, dia kelompok itu meneliti masalah-masalah reproduksi. Ya, kalau yang nutrisi ini ya meneliti masalah nutrisi ternak, misalnya bagaimana supaya air susu itu banyak sehingga anaknya nggak mati, gimana supaya pertumbuhannya cepat, itu yang nutrisi. Yang hijauan itu ya meneliti masalah hijauan seperti Stenotaprum, Indigofera, dan bagaimana merekayasa Indigofera ini supaya tahan di semua lingkungan. Nah, ini dia penelitian-penelitiannya banyak. Nah, ini Pak, dari sekian banyak mungkin kegiatan-kegiatan seperti yang Bapak jelaskan barusan, itu mungkin kerjasama penelitian dengan lembaga lain ada nggak mungkin kemungkinan Pak? Penelitian apa? Penelitian dengan kerjasama dengan lembaga lain. Oh ya, kerjasama itu kalau yang burka itu kita sudah mulai
dengan Pemda ya, dengan Pemerintah, Pemda ya. kita sudah mulai sebarkan sebagai pusat-pusat pembibitan ya kan. Kemudian dengan perkebunan yaitu tadi kita coba memanfaatkan pelepas sawit untuk pakan ternak, itu dengan perkebunan sawit, limbah-limbahnya juga kita itu dengan pemerintah ya Pemda. Dengan swasta ya kita sudah banyak juga ya melakukan kerjasama, Seperti apa tuh? tapi masih dalam skala kecil ya, belum skala besar, masih seperti penelitian-penelitian kita sudah coba meminjamkan kambing buru kita itu untuk disilangkan dengan kambing-kambing mereka, mungkin dalam tahap pengamatan mereka ya, nanti mungkin bisa jangka panjangnya akan lebih besar. Nah, seperti itu Sobat Farmers. Ini selanjutnya rencana atau program ke depan dari Lolit Kambing ini sendiri bagaimana? Ya, kita kan ini yang mimpi kami ya, mimpi kami di sini. Kami ini ingin status Lolit Kambing ini dinaikkan, jadi menjadi balai, jangan Lolit. Kalau bisa jadi balai sehingga ruang gerak kami itu lebih luasa untuk melakukan penelitian. Tapi karena sekarang masih Lolit itu ya, kami juga dengan Lolit ini masih melakukan banyak penelitian-penelitian, terutama itu tadi waktu yang akan datang kami mungkin akan menciptakan kambing burka yang resisten cacing. Itu yang utama, itu mungkin 10 tahun lagi baru bisa berhasil. Kemudian itu dari segi pemuliaannya. Kemudian ada kami seleksi di dalam bangsa kambing kacang. Kambing kacang ini coba kami lihat potensi genetiknya berapa. Bisa nggak kita seleksi nanti yang dipelihara yang unggul-unggul. Itu ya dari segi pemuliaan. Kemudian dari segi hijauannya kita sudah melepas Stenotaprum dan Indigofera. Nah, ini coba kita teliti bagaimana tingkat adaptasinya pada lahan asam, kemudian lahan kapur di dataran tinggi. Ini lagi yang kita laksanakan, dan kita coba merekayasa dengan sinar ya Indigofera ini agar bisa dia berkembang di daerah dataran tinggi. Itu yang dari segi hijauannya. Nutrisinya kita coba memanipulasi bahan-bahan pakan yang murah ya, bahan-bahan makan murah yang tidak kompetitif dengan ternak unggas dan manusia, sehingga nanti bahan-bahan pakan itu akan berkelanjutan karena dia tidak kompetitif. Itu dari segi nutrisi. Dari segi reproduksi kita coba memodifikasi alat, karena alat IB yang ada sekarang itu adalah alat IB untuk sapi, untuk kambing belum ada. Nah, ini coba kita memodifikasi agar alat IB untuk kambing itu ada. Itu yang jangka panjangnya. Nah, sebelum pertanyaan terakhir nih Pak Simon, mungkin dari Lolit Kapo sendiri produk unggulannya apa Pak yang bisa Ya, disampaikan? kalau yang sekarang ini kambing Buruka Galaxy Agrinak, itu yang peningkatan produksinya sudah apa, dan itu sudah kita lepas, itu kita sudah bisa jamin ya kambing itu. Kemudian pakan berbasis limbah perkebunan, pakan limbah itu ada pelepas sawit, ada solid, ini merupakan limbah. Nah, ini yang sudah kita coba apakan jadi pakan komplit. Jadi pakan komplit artinya kambing itu tidak usah lagi kita aritkan hijauan. Ya kayak kasih makan ayam saja. Oh iya. Kasih makan gitu. Nah, itu dia dari segi nutrisinya. Dan nanti mungkin hijauan pakan ternak yang tadi yang Indigofera yang sudah apa itu kita coba kembangkan terus. Oh, seperti itu ya, Pak. Baik, ini terakhir nih Pak Simon. Ini untuk Sobat Farmers nih. Mungkin apa harapan yang ingin Bapak sampaikan kepada Sobat Farmers yang menyaksikan podcast ini, Pak?
Saya menghimbau kepada kita, terutama generasi muda ya, peternakan itu bukan sesuatu pekerjaan yang agak low level. Peternakan itu pekerjaan yang cukup mengasihkan kalau menurut saya ya, cuman jangan kita memeliharanya skala kecil ya. Kalau kita bisa memulai dengan 50 ekor kita atau 100 ekor, kita bisa bergaji sebulan 10 juta. Wah, jadi gede. usaha kita jangan seperti dulu. Sekarang generasi muda milenial. Yang milenial kita mulai usaha dengan skala ekonomi. Ya, saya yakin dengan beternak kambing 100 ekor bisa berpenghasilan sebulan 10 juta. Ayo generasi milenial, kita bangun peternakan kambing di Indonesia. Masalahnya gini Pak Simon, biasanya generasi milenial itu banyak gengsinya Pak. Mungkin ada motivasi apa gitu yang bisa untuk menaikkan gairah mereka untuk beternak? Iya, saya untuk generasi milenial ya, pesan saya jangan khawatir ya, jangan khawatir. Beternak itu sekarang bukan pekerjaan yang, kalau dulu anggapan kita pekerjaan yang ya berlumpur-lumpur atau pekerjaan yang bau, sekarang tidak. Teknologi sudah cukup banyak ya. Kalau teknologi untuk pakan, kita bisa membuat beternak kambing itu dengan seperti sama dengan beternak ayam. Tidak perlu mengarit. Ya, kita cukup siapkan pakan komplitnya saja. Kita kasih makan. Ya, mudah-mudahan kambingnya gemuk-gemuk dan menghasilkan income yang cukup menjanjikan. Iya. Saya kira itu. Terima kasih. Mari beternak kambing saja, pulang kampung. Saya itu. Jadi jangan putus asa situasi podcast ini. Saya kira itu pesan-pesan kepada teman-teman yang sekarang lagi kesusahan mencari pekerjaan. Masih banyak ladang pengabdian untuk membangun negara. Beternak kambing. Nah, beternak kambing. Baik Pak Simon, mungkin itu dulu saja untuk podcast kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita ulik hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa memberi informasi baru buat sobat-sobat farmers yang menyaksikan podcast ini. Dan terima kasih banyak Pak atas waktu yang telah diberikan kepada kami selaku tim kreatif dari podcast Pertanak ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.